Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IST akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penjelasan IST, waktu instruksi, scoring, dan interpretasi IST. Kami beranggotakan Fidel Arminda, Fauziah Wardatul Jannah, Syifa Fadilah Gusman, Ulan Hafizah, dan Yana Tasyanoveri. Materi pertama akan dijelaskan oleh Yana Tasyanoveri. Kepada Yana, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sejarah IST. IST merupakan alat ukur intelijensi yang dikembangkan oleh Rudolf Amthor pada tahun 1953 dan menjadi populer di Frankfurt, Jerman. Kemudian, IST terus berkembang dan disempurnakan oleh beberapa tokoh Jerman, seperti Berliner, Kipman, Biudusel, Brocchi, hingga tahun 2000. IST telah direvisi beberapa kali, yaitu pertama tes IST tahun 1953. Digunakan untuk individu usia 14 hingga 60 tahun. Yang kedua ada tes IST 2000. Tes IST 1955 yang digunakan untuk usia subjek umur 13 tahun. Pada tes ini sudah ada pengelompokan jenis gender dan kelompok usia. Yang ketiga ada tes IST 1970 digunakan dari umur 12 tahun. Dan yang keempat ada tes IST 2000. Di tes ini tidak terdapat soal kalimat pada soal hitungan. Dan yang terakhir ada tes IST 2000 yang sudah direvisi, yaitu terdapat beberapa perkembangan subtes dan juga penambahan subtes. IST ini terdiri dari 3 modul, yaitu IST 2000 revisit ini terdiri dari 3 modul, yaitu pertama ground modul course form atau modul dasar singkatan. Tes ini terdiri dari SE, AN, GE, RE, ZR, RZ, FA, WU, dan MA. Yang kedua ada modul ME, terdiri dari subtes ME verbal dan ME figural. Nah, yang terakhir ada RWT modul atau modul menguji pengetahuan. Terdiri dari subtes Wisen test atau tes pengetahuan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yana atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fauziah. Kepada Fauziah, dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian IST. IST atau Intelligence Structure Test merupakan salah satu tes psikologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. IST berdasarkan pada teori intelijensi yang menyatakan bahwa intelijensi adalah suatu gestalt yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna, di mana jika dilihat secara menyeluruh, tes ini memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan secara makna atau struktur. Antara subtes secara satu dengan yang lainnya ada yang saling berhubungan karena mengukur faktor yang sama. Tetapi ada juga yang tidak saling berhubungan karena masing-masingnya mengukur faktor yang khusus atau spesifik. Selanjutnya, tujuan IST. IST bertujuan untuk mengetahui pola kecerdasan individu sehingga dapat memahami diri dan pengembangan pribadi dan dapat pula merencanakan pendidikan dan karir, serta membantu pengambilan keputusan dalam hidup individu. Selanjutnya, ada spesifikasi IST. IST ini terdiri dari 9 subtes. Yang pertama, Satzerganzung atau SE, yang diukur dalam subtes SE ini adalah masalah pengambilan keputusan, keinginan berprestasi, penilaian atau pembentukan opini, common sense, penekanan pada berpikir praktis dan konkret, pemaknaan realitas, dan berpikir secara mandiri. Bentuk soal dari SE ini adalah melengkapi kalimat. Nomor soalnya dari nomor 1 sampai 20. Waktu pengerjaannya 6 menit. Yang kedua, Word Taswal atau WA.
Yang akan diukur pada WA ini adalah kemampuan menangkap inti atau makna dari sesuatu yang disampaikan melalui bahasa, perasaan empati, atau kemampuan menyelami perasaan, berpikir induktif menggunakan bahasa. Bentuk soalnya yaitu melengkapi kata-kata. Nomor soalnya dari 21 sampai 40. Waktu pengerjaannya 6 menit. Yang ketiga, analogian atau AN. Yang diukur pada AN ini adalah kemampuan fleksibilitas dalam berpikir, kemampuan mengkombinasikan atau menghubungkan kelincahan dalam berubah dan berganti dalam berpikir, resistensi atau kemampuan untuk melawan solusi masalah yang tidak pasti, sehingga meliputi kejelasan dan kekonsekuenan dalam berpikir. Bentuk soalnya persamaan kata, nomor soalnya 41 sampai 60. Waktu pengerjaannya 7 menit. Selanjutnya ada Gemensamkeiten atau GE. Yang akan diukur pada GE ini adalah kemampuan abstraksi verbal, menemukan ciri yang sama atau khas dari dua objek, dan menyusun suatu pengetahuan tentangnya. Bentuk soal dari GE ini adalah sifat yang dimiliki bersama. Nomor soalnya dari 61 sampai 76. Waktu pengerjaannya 8 menit. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fauzia atas penjelasannya. Selanjutnya, subtes kelima akan saya jelaskan sendiri, yaitu Rechenaufgaben, yaitu mengukur kemampuan berpikir atau memecahkan masalah praktis dalam berhitung, matematis, berpikir logis dan lugas, penalaran, dan kemampuan berpikir untuk mengambil kesimpulan. Bentuk soalnya itu dalam kemampuan berhitung, nomor soalnya dari soal 77 hingga 96. Pada subtes RA ini, waktu pengerjaannya yaitu 10 menit. Selanjutnya ada subtes ke-6, yaitu Zahlen-Reichen, itu mengukur kemampuan berhitung yang didasarkan pada pendekatan analisis atas informasi faktual berbentuk angka sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Berpikir induktif dengan angka-angka, serta kelincahan dan irama dalam berpikir. Bentuk soalnya yaitu deret angka. Nomor soal pada subtes ZR ini dari 97 sampai 116. Waktu pengerjaannya yaitu 10 menit. Selanjutnya subtes ke-7 yaitu Figuren Hauswahl, itu mengukur kemampuan dalam membayangkan, kemampuan mengkonstruksi, sintesa, dan analisa, sehingga dapat menggabungkan potongan suatu objek visual dan menghasilkan suatu bentuk tertentu, serta memasukkan bagian pada suatu keseluruhan. Bentuk soalnya itu memilih bentuk. Nomor soalnya dari 117 sampai 136. Pada subtes FA ini, waktu pengerjaannya yaitu 10 menit. Selanjutnya, subtes ke-8, Wurfelaufgaben, yang akan diukur adalah kemampuan analisis, yakni daya bayang ruang, di dalamnya terkandung kreativitas, kemampuan 3 dimensi, imajinasi dan fleksibilitas berpikir, serta kemampuan konstruktif teknis dalam menyusun perubahan. Bentuk soalnya yaitu latihan balok, nomor soalnya dari 137 sampai 156. Waktu pengerjaannya yaitu 9 menit. Yang terakhir, subtes ke-9, Merkaufgaben, itu mengukur terutama daya ingat seseorang dalam waktu yang lama, konsentrasi yang menetap, dan daya tahan. Bentuk soalnya itu latihan simbol, nomor soalnya dari 157 sampai 176. Waktu pengerjaannya 3 menit dan 6 menit. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kepada Fidela dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai scoring. Proses scoring dalam IST adalah memberikan nilai 1 untuk jawaban benar dan nilai 0 untuk jawaban yang salah pada masing-masing subtes.
Hal ini kecuali pada subtes GE digunakan panduan nilai tersendiri, yaitu skor 2, 1, dan 0. Karena subtes ini berbentuk isian singkat, maka nilai yang akan diberikan tergantung dengan jawaban yang diberikan oleh subjek. Lalu, dengan menghitung skor yang diperoleh pada masing-masing subtes, akan diperoleh skor kasar pada setiap subtes IST. Dengan menjumlahkan skor kasar dari seluruh subtes, akan diperoleh skor total. Total nilai benar yang sesuai dengan kunci jawaban merupakan raw score. Nilai ini belum dapat diinterpretasikan sesuai dengan norma yang digunakan. Nilai raw score yang sudah dibandingkan dengan norma disebut dengan standarized score. Nilai standarized score inilah yang dapat menjadi materi untuk tahap selanjutnya, yaitu interpretasi. Adapun norma yang digunakan adalah sesuai dengan kelompok umur subjek. Norma tes IST diperlukan untuk mengubah skor kasar maupun skor total ke dalam weight score, yang akan menghasilkan nilai inteligensi seseorang dalam bentuk angka. Dan apabila nilai inteligensi ini dibandingkan dengan norma kelompok, akan diketahui kategori inteligensi seorang individu. Di antaranya yaitu yang pertama, very superior, yaitu memperoleh weight score sebesar 119 ke atas. Yang kedua, tinggi, memperoleh weight score sebesar antara 105 sampai dengan 118. Yang ketiga yaitu cukup, memperoleh weight score sebesar 100 sampai 104. Yang keempat sedang, memperoleh weight score sekitar 95 sampai 99. Yang kelima rendah, yaitu memperoleh weight score sebesar 81 sampai 94. Dan yang terakhir rendah sekali, yaitu weight score-nya sebesar 80 atau 81 ke bawah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fidela atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulan Hafizah. Kepada Ulan dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang interpretasi. Yang pertama yaitu taraf kecerdasan didapat dari total SW atau standar jumlah dan diterjemahkan menjadi intelligent quotient yang menggambarkan perkembangan individu dari pendidikan dan pekerjaan. Nah, nilai ini dapat dikaitkan dengan latar belakang sosial dan dengan membandingkan dengan kelompok seusianya. Yang kedua yaitu dimensi Verständigung atau fleksibilitas yang menggambarkan corak berpikir yang dimiliki subjek. Verständigung menggambarkan corak berpikir eksak dan fleksibilitas menggambarkan corak berpikir non-eksak. Nah, dimensi ini merupakan corak berpikir dari hasil perkembangan atau pengalaman individu yang akan menunjukkan kecenderungan pada salah satu arah. Untuk menentukan kecenderungan ini adalah dengan membandingkan nilai GE ditambah RA dengan nilai AN ditambah ZR. Jika nilai GE ditambah RA lebih besar, maka subjek memiliki kecenderungan Verständigung. Sedangkan jika nilai AN ditambah ZR lebih tinggi, maka subjek cenderung memiliki corak pikir fleksibilitas. Yang ketiga yaitu profil M dan W yang menggambarkan cara berpikir, apakah verbal teoritis atau praktis konkret. Dilihat dari untuk mendapatkan profil dalam bentuk M atau W adalah dengan melihat 4 subtes yang pertama yaitu SE, WA, AN, GE yang terlihat dari bentuk grafik. Jika grafik menunjukkan bentuk M, maka profilnya adalah M atau verbal teoritis. Jika yang tampak adalah bentuk W, maka profilnya adalah W, praktek konkret. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Ulan. Maka berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun materi yang kurang sesuai, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.